Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febrianti dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kabinet Wilopo. Pembentukan Kabinet Wilopo. Dalam kurun waktu 2 tahun setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sudah terdapat 2 kabinet yang memimpin pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman Suwirjo. Keduanya mengalami kegagalan dan mendapat mosi tidak percaya ketika menjalankan program kerjanya. Kabinet Natsir mendapat mosi tidak percaya dari PNI karena kabinet ini dianggap gagal dalam mengatasi masalah Irian Barat. Sedangkan Kabinet Sukiman Suwirjo mengalami kejatuhan karena melakukan penandatanganan mutualan security dengan Amerika Serikat yang dianggap telah mencoreng prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Maka dari itu, dibentuklah Kabinet Wilopo sebagai penggantinya pada tanggal 3 April 1952. Perdana Menteri dari kabinet ini adalah Wilopo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kabinet Wilopo sering disebut sebagai Kabinet Zaken. Kabinet Zaken maksudnya para menteri yang berasal dari kalangan ahli di bidangnya. Langkah ini cukup efektif karena para menteri lebih fokus menjalankan tugas serta kerjasama antar bidang berjalan dengan baik. Bahkan, Johannes Leimena, seorang menteri kesehatan, mengakui bahwa Kabinet Wilopo memiliki iklim kerja yang oke. Selanjutnya kita akan membahas program kerja yang dilakukan oleh Kabinet Wilopo, yaitu organisasi negara, kemakmuran, keamanan, pemburuan, dan program kerja luar negeri, serta pendidikan. Di sini juga saya mencantumkan daftaran nama-nama yang termasuk ke dalam susunan Kabinet Wilopo, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan menteri-menteri lainnya yang termasuk Kabinet Wilopo. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo mengalami beberapa kesulitan seperti mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah. Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira angkatan darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan, serta terjadinya Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KBM agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para petani sebelum bertahun-tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Ishak Cakro di Suryo selaku Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan agar tanah Delhi dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan pada masa Kabinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi pembentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrok itu menjadi sorotan tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang termasuk menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Akibatnya, Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Di sini saya melampirkan foto yang berkaitan pada saat Kabinet Wilopo. Adapun juga foto Wilopo sebagai Perdana Menteri Kabinet Wilopo. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.